sana disebutkan dengan artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, para kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Subhanallah. Nah, ini sangat erat kaitannya ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, permasalahannya adalah terkadang idealisme yang muncul pada saat sekarang ini, saya yakin semua mahasiswa idealis ya. Tetapi kalau kita melihat justru mohon maaf barangkali yang duduk sekarang sebagai pejabat, saya yakin bahwa mereka adalah orang yang idealis, dan mudah-mudahan idealisme masih ada. Nah, kita berharap apakah kemudian atau bagaimana cara mempertahankan idealisme ini ya. Barangkali itu suatu hal yang sangat penting sehingga tidak tergoda oleh yang namanya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Silakan ya. Damai Indonesiaku, kita lanjutkan kemudian. Ada sesuatu yang sangat prinsipal kita perbaiki, yaitu coba mari mulai sekarang semua pihak menjadikan ridho Allah itu tujuan hidup. Kalau itu sebetulnya jangan di lidah, tapi diamalkan betul, semua selesai. Tidak ada alasan orang Islam menjadi miskin, karena kemiskinan itu tidak disukai oleh agama. Tapi tujuan kita tetap harta itu kita jadikan sarana mencari ridho Allah. Orang Islam bermalas-malas, Allah tidak suka itu. Ini adik-adik para mahasiswa yang masih idealis. Kata Nabi, naumus sobah turizul fakar. Anak muda yang tidur habis subuh calon melarat itu. Itu Nabi keras betul bicara. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan supaya orang Islam itu tidak jadi orang miskin, bodoh. Kebodohan itu tidak disukai oleh agama. Pak Rektor, bawa para dekan, para pemerintah rektor, surga itu untuk orang-orang yang pandai. Mungkin tidak enak mendengarnya. Kakek saya aktivis dulu, tahun-tahun 57 sana, itu tegas-tegas bilang, guru saya Buya Hamka bilang begitu, Anwar, kalau bodoh jangan cari surga kamu. Keras betul bicara itu. Cuma ilmu ini harus kita jadikan sarana mencari ridho Allah. Kekuasaan, umat Islam itu harus berkuasa. Tidak ada alasan seperti yang disampaikan oleh Agus tadi bahwa orang berkuasa mesti kehilangan idealisme, tidak. Bukankah Nabi Sulaiman orang yang punya kekuasaan luar biasa? Tapi kekayaan Nabi Sulaiman, jabatan Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Sulaiman diarahkan semua buat mencari surga oleh Nabi Sulaiman. Bahkan lihat istri Nabi Khadijah, bukankah orang yang senantiasa pagi sore siang malam mencari harta? Sama pagi sore siang malam mencari ilmu ibu-ibu. Tapi pagi, sore, siang, malam berinfak, bersedekah kepada fuqara dan masakin. Jadi harta dimanfaatkan untuk membangun pintu surga di akhirat yang akan datang. Goalnya orang-orang saleh tadi itu mencari harta, mencari jabatan, mencari kekuasaan, mencari wanita, suami, untuk mencari ridho Allah. Maaf ibu-ibu, ini soal wanita. Allah tidak suka kepada perempuan yang menjanda terlalu lama. Ibu kaget barangkali itu. Ibu kaget barangkali itu. Nabi tidak suka itu. Sebab dengan itu bisa terjadi perbuatan yang macam-macam. Cepat cari suami, tetapi berumah tangga itu buat menciptakan ibadah dengan menciptakan rumah tangga yang sakan. Sakan itu rumah. Kita ibu sering mendengar kata-kata sakinah, mawaddah, rahmah, sakan. Rumah yang dingin, sejuk, indah, nyaman, damai, mempesona. Di rumah itu, bukankah yang demikian jadi sarana buat ibadah? Sepanjang tujuan kita benar, niat kita baik, dengan ikhlas semua, jangan mengada-ada. Jangan sampai mencari jabatan dengan cara-cara yang, mengeluarkan dana yang tidak layak, mempengaruhi suara-suara orang.
Kalau itu jelas-jelas dalam agama kita dikatakan jabatan semacam itu jangan diberikan kepada orang yang meminta-minta. Kalau itu jelas dalam agama kita. Tapi kalau orang mencari jabatan real, sungguh-sungguh buat ibadah, kita harus dukung orang yang mencari jabatan semacam itu. Orang mencari harta sekuat tenaga. Ibu-ibu di Jepang, kalau orang suaminya pulang cepat-cepat, istrinya marah. Datang ke direksi perusahaan, bertanya kepada direksi, kenapa suami saya cepat pulang? Agak lain dengan ibu-ibu di Bandung barangkali, kalau suaminya pulang telat, ibu yang marah malah sama suami kita. Dorong suami mencari harta sekuat tenaga, tapi pesankan kepada suami, Papa, Mama lebih suka di dunia hidup miskin, asal di akhirat tidak terjilat oleh api neraka. Itu kan ibadah namanya itu. Kita mencari apa? Mencari ilmu. Memang saya tahu bapak-bapak, orang bisa sombong karena 3. Jabatan, harta, dan ilmu. Orang sombong karena jabatan ada, tidak terlalu banyak. Orang sombong karena harta ada, tidak terlalu banyak. Adik-adik, paling banyak orang sombong karena ilmu. Ilmuwan hampir rata-rata sombong itu. Tapi kalau kita mencari ilmu untuk sarana ibadah kita kepada Allah, di mana salahnya itu? Sebab ilmu itu sebenarnya nurun. Dia adalah cahaya. Ilmu itu bagi agama penuntun ke jalan kebajikan. Jadi goalnya adalah Agus, sepanjang kita melakukan itu semua untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kejar. Allah tidak membenarkan umat Islam hidup dalam kemarginalan, disingkirkan oleh pihak-pihak yang karena bodohnya, karena tidak punya kekuasaannya, karena miskinnya. Dunia sekarang sudah melihat, mempertontonkan ibu, betapa negeri-negeri miskin ini jadi jajahan-jajahan, jadi eksploitasi negara-negara kaya. Betapa masyarakat-masyarakat bodoh jadi permainan negara-negara pandai. Betapa kekuasaan-kekuasaan kecil dipermainkan oleh kekuasaan-kekuasaan raksasa di muka bumi ini. Umat tidak boleh bodoh, umat tidak boleh miskin, umat tidak boleh tidak berkuasa. Kalau yang 3 kita tidak miliki, percaya kita jadi orang-orang yang marginal di tengah kehidupan ini. Sepanjang itu semua untuk ibadah kepada Allah, kejar. Sekali lagi kejar. Mudah-mudahan damai Indonesia bisa memberikan pencerahan supaya umat ingin mendapat harta yang banyak, kekuasaan yang besar, dan ilmu yang mumpuni. Subhanallah. Saya pengen tanya ke kalangan ibu, Bu, kalau ibu jalan-jalan ke tol, biasanya kalau dari Bandung suka jalan ke mana, Bu? Ke Jakarta ya? Hah? Iya. Kalau jalan ke toko, enak bawa duit atau enggak? Hah? Enak bawa duit atau enggak? Enak bawa duit kan? Enggak cuman melototin gitu. Tapi bisa membeli. Nah, duit dari mana itu? Ya, itulah harta. Penting enggak punya duit? Penting. Kalau enggak punya duit, ibu nggak bisa beli kerudung yang bagus, bapak nggak bisa beli baju yang bagus. Rukun Islam ada 5, Bu. Yang pertama, sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang gratis cuma sahadat doang, betul nggak? Sahadat kira-kira bayar? Tidak ya. Tetapi keempat yang lain, mulai dari sholat, pakai sarung, pakai baju, puasa harus buka, zakat apalagi, haji apalagi. Jadi orang Islam memang harus kaya. Karena sahadat saja yang gratis, yang lainnya harus pakai duit. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam majelis ilmu kita, Damai Indonesiaku.